Penguasa Kuil Surgawi, Bab 337. Pada pukul 2 siang, jauh di dalam gurun di barat laut Kerajaan Naga, terdapat pasir kuning di mana-mana, kedalamannya mencapai 10 meter, dan pasir kuning membubung ke seluruh langit saat angin bertiup. Ini adalah tanah tak bertuan. Sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup di bagian terdalam gurun, dan markas besar Dewa Perang terletak di sini. Di era dinasti kuno, tempat ini juga pernah menjadi tempat terjadinya 4 peperangan. Di bawah pasir sedalam lebih dari 10 meter, kerangka tentara yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur selama ribuan tahun terakhir. Gemuruh, sebuah istana berwarna gurun yang sederhana dan megah menjulang perlahan di kedalaman gurun. Istana itu sangat tinggi, tingginya hampir 100 meter. Saat istana menjulang, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dari istana. Ini adalah istana Sekte Dewa Perang. Semenit kemudian, istana Sekte Dewa Perang benar-benar bangkit dan muncul di kedalaman gurun. Orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang yang mengenakan baju perang kaki berbaris orang kuat tingkat Raja Surgawi. Di depan istana, sekelompok orang kuat dari Sekte Dewa Perang berdiri dengan tenang. Pemimpinnya adalah pemimpin Sekte Dewa Perang, Zhan Wushuang dari Dao Master. Dan ini bukan tahap awal, tapi jangka menengah. Lebih penting lagi, di samping Zhan Wushuang, ada seorang lelaki tua berdiri. Aura lelaki tua itu berada di puncak level akhir Dao Master, tidak lebih buruk dari Taiyin, Master dari Sekte Taiyin. Dewa Perang, sangat kuat, hanya saja mereka sangat rendah hati, dan mereka selalu mengira mereka sangat rendah hati, namun nyatanya kekuatan mereka yang sebenarnya dan latar belakang mereka secara keseluruhan tidak lebih buruk dari Sekte Taiyin. Sekte Dewa Perang mengikuti jalur elit absolut. Dalam Sekte Dewa Perang, hanya setelah mencapai level Raja Surgawi seseorang dapat benar-benar menjadi anggota Sekte Dewa Perang. Persyaratannya sangat menuntut, ada 2 orang kuat di alam kehidupan, 3 orang kuat di alam kematian di tingkat Master Tao, dan lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan tempur tingkat tinggi dari Sekte Dewa Perang. Jauh lebih tirani dari King Shan Daozong. Dan justru karena kekuatan dan fondasi Sekte Dewa Perang, Sekte Liang dan Sekte Taiyin tidak berani memaksa mereka terlalu banyak. Orang-orang kuat di Sekte Dewa Perang semuanya sangat pandai bertarung. Akan sulit bagi kekuatan manapun untuk menghancurkan mereka. Akan sangat sulit. Pada saat ini, Zhan sedang berdiri di samping Zhan Wushuang, pemimpin Sekte Dewa Perang. Hari ini, semua detail dari Sekte Dewa Perang terungkap, yang mengejutkan hati Zhan. Itu begitu kuat, Zhan tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada 2 orang kuat di tingkat Master Tao di Sekte Dewa Perang. Masalah, Zhan merasa sedikit lebih serius di dalam hatinya. Dengan kekuatan tirani Sekte Dewa Perang, Kuil Surgawi saat ini tidak dapat menekan Sekte Dewa Perang. Dan jika kedua belah pihak memulai perang, Kuil Surga pasti akan menderita kerugian besar. Kak, aku sebenarnya tidak ingin kamu datang, gumam Zhan dalam hati. Namun kekhawatirannya sia-sia, karena orang-orang kuat dari Kuil Surgawi, mereka telah tiba. Pada saat ini, saat Zhan dengan cemas memikirkan pikirannya, di antara bukit pasir di tepi gurun di kejauhan, sekelompok orang kuat dari Kuil Tianshan yang datang dengan pesawat angkut sudah berbaris, mengenakan baju besi yang berat. Di pasir kuning langit, mendekat ke sisi ini, penguasa Kuil Surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati, akhirnya bertemu. Zhan Wushuang menyipitkan matanya dan menatap Xiao Tians dari kejauhan. Saat ini, di bawah kaki Zhan Wushuang, di depan mereka, ada 2 mayat yang masih mengeluarkan darah. Setelah darah dari mayat tersebut mengalir keluar, ia masuk jauh ke dalam pasir kuning di bawah. Dan kedua mayat ini adalah prajurit tingkat Kaisar tingkat 9, utusan dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Mereka dibombardir oleh Zhan Wushuang. Zhan Wushuang tidak berniat bergabung dengan Sekte Liang dan Sekte Taiyin, dia juga tidak berniat untuk bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Sekte Dewa Pertempuran mereka adalah Sekte Dewa Pertempuran. Jangan memihak, setidaknya untuk sekarang. Pada saat ini, ketika Zhan Wushuang sedang melihat Xiao Tians dari kejauhan, Xiao Tians juga sedang melihat ke arah Zhan Wushuang. Xiao Tians langsung merasakan aura makhluk tingkat Master di Zhan Wushuang. Xiao Tians hanya bisa menyipitkan matanya, Dewa Perang. Sangat kuat, mungkin ada beberapa masalah. Kaisar Hitam yang membawa palu godam muncul di samping Xiao Tians. Dia juga menatap dengan serius ke arah orang kuat dari gerbang Dewa Perang di kejauhan. 2 dari mereka, ahli alam hidup tingkat Master Tao. Saat berikutnya, Dao Yi dan Dao Chen juga muncul di samping Xiao Tians. Bagaimanapun, lawan kini memiliki kemampuan untuk mengancam atau bahkan membunuh Xiao Tians. Jadi keduanya muncul juga, orang kuat tak tertandingi di kamp penjaga aturan. Dao Yi. Saat Zhan Wushuang melihat sosok Dao Yi, hatinya menjadi berat. Tapi, dia tidak takut. Sejak zaman kuno, setiap orang kuat di Sekte Dewa Perang telah terbunuh di medan perang yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak takut berkelahi. Tentu saja, kita masih perlu bernegosiasi hari ini. Bagaimanapun, tidak ada permusuhan antara Sekte Dewa Perang dan Kuil Surga. Selain itu, salah satu calon tuan muda Sekte Dewa Perang adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Kuil Surgawi. Saudara laki-laki dari penguasa Kuil Surgawi. Namun, bahkan Zhan Wushuang yang sangat kejam, penguasa Sekte Dewa Perang, mau tidak mau merasa terkejut ketika dia melihat para prajurit dari Sekte Dewa Surgawi. Jika tidak ada yang lain, hanya saja saya dikejutkan dengan kecepatan perkembangan Kuil Surga. Hanya dalam waktu 5 tahun, sudah berkembang menjadi seperti sekarang. Dia bahkan telah memaksa Sekte Potian untuk tunduk sebelumnya. Dengan kekuatan istana, dia memaksa Sekte tingkat kaisar yang kuat dengan sejarah ribuan tahun untuk menundukkan kepalanya. Kehidupan masa depan sangat buruk. Akhirnya, 3 menit kemudian, sekelompok orang kuat dari Kuil Surga muncul di depan sekelompok orang kuat dari Sekte Dewa Perang. Kedua belah pihak secara resmi saling berhadapan. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya apa yang diinginkan pasukan tampan Anda ketika Anda datang ke Sekte Zanshen saya hari ini? Xiao Tians mengamati secara mendalam orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang. Mereka sangat kuat. Ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao di alam hidup dan 3 pembangkit tenaga listrik di alam kematian. Ada total 5 kekuatan tempur tingkat Master Tao, tetapi hanya ada 4 kekuatan tempur tingkat Master Tao di pihak kita. Para ahli tingkat tinggi tingkat kaisar bahkan lebih buruk dari pihak lain. Namun dia masih memiliki 3.000 tentara lapis baja di bawah komandonya. Kekuatan di bawah level kaisar lebih kuat daripada Dewa Perang. Terlebih lagi, aku masih memiliki Dao Yi di sisiku, jadi aku masih bisa bertarung, tapi itu tergantung apakah itu perlu. Bagaimanapun, Sekte Dewa Perang bukanlah Sekte Liang atau Sekte Taiyin. Sementara Xiao Tians berpikir di dalam hatinya, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang juga diam-diam menghitung di dalam hati mereka. Mereka tidak yakin akan kemenangan, dan begitu perang dimulai, para ahli terbaik dari Departemen Perang Kerajaan Naga pasti akan muncul. Jadi, untuk sementara, kedua belah pihak merasakan ketakutan di hati mereka. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Zhan Wushuang dan berkata, saya di sini untuk melakukan 2 hal. Hal pertama adalah membawa saudara saya kembali. Hal kedua adalah menanyakan Master Sekte Zhan tentang pilihannya. Apakah dia memilih untuk memihak kita? Apakah pihak ini masih berada di pihak Sekte Liang? Jadi sekarang, Master Sekte Zhan, bisakah Anda memberi saya jawaban? Zhan Wushuang tersenyum dan berkata, oke, pertama-tama, Zhan bisa mengikutimu, tapi dia harus menyelesaikan pertempuran untuk penerus Sekte Dewa Perang. Dan karena kamu ada di sini hari ini, kebetulan saja pertempuran untuk penerus Sekte Dewa Perang akan berakhir. Itu akan diadakan hari ini. Zhan Wushuang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kedua, Sekte Dewa Perang kita tidak akan membuat pilihan ketika harus memihak. Setidaknya ketika pemimpin Sekte Dewa Perang masih saya tidak akan membuat pilihan itu. Anda dan Liang masalah Taiyin tidak ada hubungannya dengan kami. Atau jika Tuan Istana Xiao ingin menghancurkan Sekte Dewa Perang kami, dia bisa datang kapan saja sekte dari Sekte Liang, tapi itu tergantung pada seberapa banyak Anda berencana untuk membayar. Begitu Zhan Wushuang selesai berbicara, ekspresi Zhan berubah, dan dia dengan cepat berkata kepada Xiao Tians, saudaraku, jangan memulai perang. Sekte Dewa Perang tidak memiliki niat buruk, dan Master Sekte tidak memiliki niat buruk terhadap Kuil Surga dan Departemen Perang. Xiao Tians tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, kekuatan Sekte Dewa Perang agak di luar dugaannya. Tapi, bukannya tidak bisa melawan, hanya saja kalau benar-benar bertarung, harganya akan mahal. Sekte Dewa Perang jauh lebih kuat dari Sekte Potian. Xiao Tians mengerutkan kening, dan setelah terdiam beberapa saat lagi, dia melihat ke arah Zhan Wushuang dan berkata, Guru Sekte Zhan, bagaimana saya bisa percaya bahwa Sekte Zanshen tidak akan mengambil tindakan dalam pertempuran yang menentukan antara kita dan Sekte Liang di masa depan? Zhan Wushuang tersenyum, menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan berkata sambil bercanda, Tuan Kuil Surga, ini sangat sederhana. Jika saya sendiri tidak ingin mencari kematian, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Hah, apa maksudmu? Xiao Tians menatap Zhan Wushuang dalam-dalam. Zhan Wushuang mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Xiao Tians dengan mata dalam yang sama, sederhana sekali. Di belakangmu, ada seorang raja manusia. Setelah Zhan Wushuang selesai berbicara, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sebenarnya ada manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang menakutkan di belakang Xiao Tians. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang mengatakan apapun, bahkan wajah Dao Yi sangat serius. Wajah Xiao Tians menjadi lebih suram. Dia menatap Zhan Wushuang dan berkata, Zhan, aku adalah diriku yang sebenarnya, dan aku hanya mengikuti jalanku sendiri.
Wajah Zhan Wushuang menjadi sangat serius, dia menatap Xiao Tians dan mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa nasib Anda telah diubah oleh orang lain, tetapi Anda telah melepaskan diri dari apa yang dipaksakan orang lain kepada Anda dan membuka jalan kekaisaran sendiri. Kamu sangat kuat, jadi, sebelum kamu datang hari ini, kami juga sudah membuat keputusan. Oh, keputusan apa? Xiao Tians mengangkat alisnya dan bertanya pada Zhan Wushuang. Dia sekarang telah secara resmi maju ke level kaisar sejati. Bahkan jika Zhan Wushuang di depannya adalah orang kuat di tingkat tengah Dao Master, dia tidak takut. Tidak ada yang lain, dia memiliki kepercayaan diri ini. Saat berikutnya, Zhan Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh, sederhana sekali, Zhan adalah saudaramu dan salah satu dari 4 tulang punggung kuil Tianshan. Maka saya akan bertaruh untuk masa depan. Pertempuran hari ini untuk penerus Sekte Zanshen, jika Zhan menang, maka dia adalah pemimpin generasi berikutnya dari Sekte Dewa Perang. Dan jika dia memilih untuk berpihak pada Sekte Dewa Perang, saya tidak keberatan. Xiao Tians melirik Zhan di kejauhan, lalu bertanya pada Zhan Wushuang, siapa lawannya? Seorang jenius dari kaisar tingkat ketiga. Jawab Zhan Wushuang. Xiao Tians berkata dengan wajah serius, Zhan, hanya kaisar sejati tingkat kedua. Zhan Wushuang mengangguk dan berkata, tidak buruk. Xiao Tians terdiam setelah mendengar ini. Kaisar sejati tingkat kedua, melawan kaisar tingkat ketiga, memiliki peluang menang yang kecil. Kemudian sepotong kristal takdir nasional dari Departemen Perang Portugis muncul di tangan Xiao Tians, yang awalnya disediakan untuk perang. Xiao Tians berkata kepada Zhan Wushuang, Tuan Zhan, kami belum memberikan poin pertempuran atas rampasan dari kuil surgawi kami terakhir kali. Bisakah kami memberikannya kepadanya sekarang? Zhan Wushuang tersenyum dan berkata, oke. Namun momen berikutnya, ketika Xiao Tians hendak memberikan Zhan kristalisasi takdir nasional yang dapat memperbaiki Zhan untuk sementara. Namun dia ditolak oleh Zhan. Zhan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians, saudaraku, berikan padaku setelah aku menyelesaikan pertarungan. Berhenti main-main, ayo serap lalu bertarung. Xiao Tians berteriak pada Zhan Leng. Zhan tersenyum, tapi ada sedikit tekad di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Xiao Tians, tetapi berbalik dan berjalan menuju sebuah arena yang menjulang di tengah gurun di kejauhan. Saudaraku, sebagai saudaramu, aku tidak bisa dijaga olehmu selamanya. Kita harus menempuh jalan kita sendiri. Ini pertarunganku yang menentukan. Jangan ikut campur. Aku juga tidak bisa mati. Dengan membelakangi Xiao Tians, Zhan berjalan menuju arena, dengan semangat juang yang luar biasa dan kepercayaan diri mengalir dari dirinya. Saat berikutnya, seorang guru Tao di belakang Zhan Wushuang, yang berada di puncak alam kematian, juga berteriak kepada seorang pemuda di belakangnya yang berada di tingkat kaisar tingkat ketiga, iblis perang, pergilah berperang. Dalam pertarungan hidup atau mati, jangan menahan diri. Kamu dan Zhan hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Ya, Tuan, orang tua itu menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian seorang pemuda berkemeja kuning meraih pedang di tangannya dan berjalan menuju arena dari arah lain. Kaisar sejati tingkat kedua versus kaisar tingkat ketiga. Pada saat ini, Xiao Tians, Kaisar Hitam, An, Mi, Lu, Xing Lao dan yang lainnya merasa sedikit khawatir di dalam hati mereka. Yang satu adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang terbunuh di luar, dan yang lainnya adalah seorang jenius yang dibudidayakan di dalam Sekte Dewa Perang. Hanya satu dari keduanya yang bisa hidup. Bab 338. Saat ini, baik Zhan maupun Zhan Mo telah memasuki arena berdiameter 200 meter. Keduanya berdiri di ujung timur dan barat, saling berhadapan. Aura tubuh iblis perang tingkat ketiga memenuhi udara, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Zhan, kamu harus menerobos sebelum melawanku. Kamu terlalu percaya, meskipun kamu sekarang adalah kaisar sejati tingkat kedua, kamu satu tingkat lebih lemah dariku. Kamu tidak bisa memenangkan pertempuran ini, kata Zhan Mo berkemeja kuning dengan penuh keyakinan. Dia adalah jenius terbaik di Sekte Dewa Perang, dan dia telah dilatih oleh master tingkat Tao dari Sekte Dewa Perang sejak kecil. Dan bagaimana dengan pertarungan? Dia meninggalkan Sekte Dewa Perang lebih awal dan mulai berjalan keluar. Yang satu memiliki warisan yang lengkap, dan yang lainnya adalah orang kuat yang keluar sendiri. Sulit untuk mengatakannya, tapi setidaknya di mata orang luar, peluang memenangkan pertempuran melawan iblis lebih tinggi. Bagaimanapun, dia memiliki level yang lebih tinggi dari Zhan. Zhan mencibir, memandang iblis perang dan berkata, Kaisar sejati level 2, membunuhmu. Sudah cukup. Saat dia berbicara, Zhan tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan saat berikutnya, di sana adalah ledakan. Tubuh Zhan seperti bola meriam, bergegas menuju iblis perang di kejauhan. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuh Zhan terkonsentrasi secara ekstrim.
Bagaimana dengan tingkat kaisar tingkat ketiga? Level kecil lebih baik dari dia. Lalu kenapa dia melawan? Jangan takut. Hah, kamu berani menyerang. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Zanmo itu tidak bisa menahan cibiran di wajahnya ketika dia melihat Zan lurus ke arahnya pedang di tangannya, dan dia harus bertahan secara langsung. Serangan perang. Namun saat berikutnya, ekspresi Zanmo berubah, karena kekuatan Zan terlalu kuat. Dalam sekejap, dia gagal melawan, dan tubuhnya langsung pingsan oleh pukulan Zan. Ini tidak mungkin. Tubuh Zanmo terus mundur, darah dan energi di tubuhnya melonjak dan berguling tanpa henti, dan wajahnya menjadi pucat. Zan muncul di tempat Zanmo baru saja berdiri sambil memegang pedang. Dia mencibir dan berkata, kamu adalah orang tak berguna yang bersembunyi di sekte. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Boom! Saat Zan selesai berbicara, saat berikutnya, aura jahat yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Zan. Sebelum Zanmo dapat bereaksi, dia menunjukkan tubuhnya dan dengan liar menyerang iblis perang itu lagi. Hati-hati, berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, Master tingkat Master Tao Zanmo melihat bahwa Zanmo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat berteriak pada Zanmo. Setelah menerima pengingat dari pihak lain, Zanmo segera mengumpulkan semua momentumnya, tanpa rasa jijik lagi. Matanya dingin dan tegas, dan dia memegang pedang panjang dan bertarung dengan panik dengan Zan. Tapi di luar lapangan, pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Tao di Sekte Dewa Perang mengingatkan Zanmo, dan tubuh Zan Wushuang tiba-tiba muncul di depannya, dan dia meledakkan patung itu dengan keras dengan satu telapak tangan makhluk tingkat. Untuk sesaat, Master Zanmo, Master Kematian tingkat Tao, dibuang oleh Zan Wushuang. Darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Xiao Tians, yang juga ingin mengambil tindakan sekarang, melihat bahwa Zan Wushuang telah mengambil tindakan, jadi dia berhenti mengambil tindakan dan hanya melirik ke arah Master Zanmo dengan niat membunuh di matanya. Pertarungan yang menentukan ini pada dasarnya tidak adil, dan pertarungan tersebut sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah ada pihak lain yang berani memberikan nasihat? Kematian pengadilan. Xiao Tians menyipitkan matanya dan menatap guru Zanmo dan berkata, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Kemudian Xiao Tians berkata kepada Zan Wushuang, Sekte Dewa Perang, jika kamu tidak bisa mendisiplinkan orang-orangmu, aku akan membantumu. Zan Wushuang menyipitkan matanya dan menatap Xiao Tians dalam-dalam. Alasan mengapa dia mengambil tindakan begitu cepat sekarang adalah karena dia merasa Xiao Tians ingin mengambil tindakan. Hanya saja Xiao Tians berdiri lebih jauh darinya. Jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu, jika tidak, jika Xiao Tians bergerak, pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao akan berada dalam bahaya. Saat berikutnya, Zan Wushuang mengangguk dan memandang Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana Xiao, yakinlah, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Kemudian Zan Wushuang memandang lelaki tua yang terluka parah olehnya dan berkata, keluar. Kamu memalukan. Penguasa Zanmo, orang kuat di alam kematian Tao, memahami sesuatu pada saat ini, dan wajahnya berubah lagi, tetapi dia merasakan niat membunuh yang dingin di tubuh Xiao Tians di kejauhan, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Zan Wushuang, lalu mundur ke belakang, diam-diam mengamati duel di arena, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat ini, wajah Xiao Tians menjadi sangat suram, dan aura yang sangat berbahaya di tubuhnya menjadi semakin berat. Demikian pula, pada saat ini, tidak hanya Xiao Tians yang memadatkan momentumnya, tetapi juga orang-orang kuat di belakang Xiao Tians mulai bersiap. Jika Zan mati hari ini, maka hari ini, perang akan dimulai. Zan Wushuang mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan momentum Xiao Tians berkumpul. Pertama, Sekte Dewa Perang mereka diancam, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Zan di arena tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Xiao Tians, saudaraku. Aku lemah dan akan mati dalam pertempuran. Jangan memulai perang dengan Sekte Dewa Perang. Itu bukan urusan mereka, ini permintaan terakhirku. Tetapi ketika Zan baru saja selesai berbicara, dadanya dipukul oleh telapak tangan iblis perang tanpa memperhatikan. Tubuh Zan mau tidak mau dibuang, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Zanmo memanfaatkan kesempatan itu dan berubah menjadi bayangan kuning bumi, dengan ganas menyerang Zan yang terbang mundur. Dan Zan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tiba-tiba, pertempuran itu menjadi tidak menguntungkan. Tinju Dewa Perang, bayangan si Fang bunuh, tombak Dewa Perang. Pada saat ini, Zanmo terus-menerus mengubah gerakannya, dan serangkaian keterampilan tempur rahasia Dewa Perang dilepaskan oleh Zanmo, karena tergesa-gesa dalam pertempuran, dia hanya bisa terus menangkis semuanya,
kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih besar daripada milik Zan itu sedikit lebih lemah, dan cara kaisar sejati yang biasa sedikit lebih lemah daripada orang kuat tingkat kaisar pada tingkat yang sama, belum lagi Zan Mo itu keseluruhan tingkat lebih tinggi dari Zan. Jadi untuk beberapa saat, Zan terus mundur, luka di tubuhnya terus bertambah, dan darah terus mengucur. Lawan, pada saat ini, di luar arena, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau gaya kuno tiba-tiba muncul. Dia adalah Dongfang Qianqian, dan berdiri di samping ayahnya adalah Dongfang Muyu, yang kini telah resmi mencapai puncak level kekaisaran. Pada saat ini, Dongfang Qianqian melihat pertempuran berdarah di arena, dengan sedikit kekhawatiran di dalam dirinya matanya, lalu dia berpikir untuk bergegas masuk dan mengeluarkan Zan. Namun saat berikutnya, tepat ketika Dongfang Qianqian ingin bergerak, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di hadapannya dan menepuk bahunya sambil menatap pertempuran di medan perang. Berkata kepada Dongfang Qianqian, "Jangan khawatir, ini pertarungannya, kamu harus percaya bahwa dia bisa melakukannya. Saya juga percaya bahwa saudara saya bisa melakukannya." Meskipun mata Dongfang Qianqian masih dipenuhi kekhawatiran, dia menjadi tenang sekarang. Bagaimanapun, dia bahkan bukan seorang kaisar, jadi terburu-buru hanya akan menghambat pertempuran. Dan Xiao Tians juga telah mengambil keputusan. Jika pertarungan terakhir benar-benar terjadi pada momen hidup dan mati, dia pasti akan mengambil tindakan. Skenario terburuknya adalah mengirim pasukan untuk menyerang gerbang Dewa Perang. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Bang, saat ini, di arena yang dipenuhi pasir kuning, tubuh Zan kembali ditendang oleh Zan Mo. Tapi kali ini, iblis perang itu berdiri diam dan tidak mengejarnya. Zan Mo berdiri di sana, memandang Zan dengan bercanda, dan berkata dengan setengah senyum di matanya, "Haha. Zan, kamu satu tingkat lebih lemah dariku, dan pada level ini, kamu tidak akan bisa untuk menang hari ini, kamu melawan kekuatan." Tidak tahu apa-apa, War Demon berkata dengan nada yang sangat arogan. Pada saat ini, Zan, yang telah mundur ke kejauhan, menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, menyekanya dengan tangannya, dan menatap iblis perang itu. Kemudian dia melihat lebih dalam ke War Demon dan berkata perlahan, "Zan Mo, apakah kamu? Hanya itu yang bisa kamu lakukan." Ekspresi Zan Mo berubah, dia mengangkat kelopak matanya dan menatap Zan dan berkata, "Kamu. Apa maksudmu?" Zan mencibir dengan jijik, menatap War Demon dan berkata, "Itu tidak menarik. Jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu bisa mati saja." Boom, bang. Saat berikutnya, setelah Zan selesai berbicara dengan senyuman garang, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap dia muncul di depan Zan Mo. Zan Mo ingin melawan saat itu terjadi, Zan menyayat dadanya dengan pedang. Zan Mo menggunakan pedangnya untuk melawan, dan tubuhnya meledak kembali. Pada saat ini, pikiran Zan Mo sangat terguncang, karena dalam seperempat jam yang singkat ini, kekuatan Zan jelas tidak meningkat, dan dia masih berada di level kedua dari jalan kaisar sejati, tetapi ketika dia menyerang, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap, ia 10 kali. Pada saat ini, hantu jalan kekaisaran tiba-tiba muncul di tubuh Zan. Ketika hantu jalan kekaisaran muncul, aura di tubuh Zan juga mulai menerobos, secara bertahap naik menuju kaisar sejati tingkat ketiga. Kecepatan pertempuran saat ini juga sangat cepat. Ketika dia muncul di depan iblis perang lagi dan menyerang iblis perang dengan pedang. Pedang panjang di tangan iblis perang telah terpotong. Puff! Saat berikutnya, Zan dengan keras mengayunkan pedangnya ke arah Zan Mo dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Bisakah kamu mengerahkan kekuatan tempur yang lebih kuat jika kamu memiliki kekuatan lebih? Ini itu benar dan salah. Begitulah disebut kekuatan, mengharuskanmu untuk memiliki kendali 100%, dan aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku memiliki kendali 100% atas kekuatanku." "Bunuh!" teriak Zan sambil berkelahi. Dengan mata iblis yang ketakutan, dia muncul di depan iblis itu lagi. Zan Mo memegang pedang patah di tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melawan lagi, tapi dia tidak bisa menahannya. Perang sekali lagi meninggalkan bekas luka yang dalam di tubuhnya. Bang! Setelah suara keras, tubuh Zan Mo dibuang dengan kasar. Saat ini, Zan memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya, tetapi tidak ada satupun yang dalam. Meskipun tidak banyak luka di tubuh Zan Mo, semuanya berakibat fatal. Cederanya sangat serius. Di kejauhan, di tepi arena, Zan Mo menatap Zan dengan ekspresi tidak percaya, "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya jelas jauh lebih kuat dari Anda. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Ini sama sekali tidak mungkin." Zan Mo gila. Dia adalah jenius tertinggi dari Sekte Dewa Perang, dan dia memiliki bimbingan dari master tingkat Tao di belakangnya. Tapi bagaimana dengan Zan? Ada seorang pria di luar sana yang memiliki kekuatan,
dan ada Lucy setingkat kaisar di sisinya, jadi dia tidak ingin mempercayainya. Percaya bahwa Zan lebih kuat darinya. Zan mencibir dengan nada menghina dan berkata perlahan, kamu adalah sampah seperti kamu yang bahkan tidak bisa melewati jalan kaisar sejati. Kamu bersembunyi di gerbang utama. Kamu adalah sampah yang tidak bisa mengemudi. Bahkan belum mengalami beberapa pertarungan hidup dan mati. Ayo bertarung demi dewa perang bersamamu. Sebagai tuan muda sekte, sejujurnya, saya bahkan tidak ingin bertarung melawanmu, itu saja. Kamu tidak layak. Pada saat ini, kepercayaan diri Zan perlahan meningkat. Ketika dia berumur beberapa tahun, dia meninggalkan sekte dewa perang untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun tidak ada ahli yang tiada taranya yang membimbingnya, dia berjuang keras dalam hidup dan mati berkali-kali. Ya, sebelum pertempuran ini dimulai, dia tidak menganggap Zan Mo terlalu serius. Sebelumnya, di medan perang di luar wilayah, dia telah melalui 5 tahun hidup dan mati. Dalam 5 tahun ini, Departemen Perang dari semua ukuran telah bertempur ribuan kali, bertempur hampir setiap hari, sehingga Zan akhirnya membuka jalan menuju kebenaran. Kaisar, pada saat ini, saat Zan mengalahkan Zan Mo, auranya mulai meningkat pesat. Meskipun dia masih berlumuran darah, jalannya menuju Kaisar sejati dengan cepat menuju ke arah Qianmian, Kaisar sejati tingkat kedua. Tingkat menengah. Dari Kaisar sejati tingkat kedua. Tingkat puncak Kaisar sejati tingkat kedua. Boom! Setelah ledakan keras, momentum Zan langsung dinaikkan ke tingkat Kaisar tingkat ketiga. Jalan Kaisar sejati juga telah secara resmi mencapai Kaisar sejati tingkat ketiga, dan masih terus meningkat. Ini adalah pertarungannya yang menentukan. Dia tidak bisa menghindarinya. Sejak dia meninggalkan Sekte Dewa Perang lebih dari 10 tahun yang lalu, dia telah mempersiapkan pertempuran ini, dan dia telah menunggu pertempuran ini datang. Secara bertahap, aura Zan langsung meningkat ke puncak Kaisar sejati tingkat ketiga. Pada saat ini, tingkat kekuatan tempurnya telah sepenuhnya melampaui tingkat iblis perang, dan levelnya juga telah melampaui tingkat iblis perang. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, kamu dapat membunuhku, kan? Oke, sekarang kekuatan bertarungku lebih kuat dari milikmu, apakah kamu siap untuk mati? Zan sedang memegang pedang panjang, dan miliknya tubuhnya bergerak. Darah menetes ke bawah, dan pedang panjang di tangannya juga berlumuran darah saat ini, dan Zan berjalan menuju Zan Mo selangkah demi selangkah. Dalam pertempuran yang menentukan, antara dia dan Zan Mo, satu orang harus mati. Akulah kuil surgawi, 4 raja surgawi, perang. Bersambung.